Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat jiwa, Allah malam hari ini mempertemukan kita kembali dalam program Renungan Jiwa. Malam hari ini sahabat, kita akan kembali mendengarkan untaian hikmah penuh makna hingga bermuhasabah bersama dengan guru kita dan tamu inspiratif. Sahabat jiwa, malam hari ini kita akan membahas mengenai tema jemput rezekimu dengan memperbanyak sedekah. Dan untuk memahami mengenai tema tersebut, kita nanti akan dengarkan nasihat dari guru kita, ya, di Ustadz Ransi Al-Indragiri, dan saya juga akan mengundang salah satu tamu inspiratif saya malam hari ini. Beliau ini adalah seorang presenter kondang, penyiar radio, aktor juga, sahabat jiwa, yang saat ini juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Beliau ini aktif bersedekah tidak hanya dengan uang yang ia miliki, namun dengan tenaga, waktu, dan pikirannya. Langsung saja saya panggilkan tamu inspiratif kita malam hari ini, Mas Teni Agustaf. Boleh tepuk tangan, Insya Allah. Assalamualaikum Mas Teni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Baik, Alhamdulillah. Mas Teni gimana kabarnya? Alhamdulillah nikmat. Masya Allah. Ya, ini luar biasa bisa bertemu dengan wajah-wajah ceria, wajah-wajah muslimah yang ada di studio dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih. Iya, Mas Teni ini tentunya adalah salah satu orang yang mengisi masa remaja saya ya. Dan mungkin masa remaja dari sahabat jiwa lainnya. Sudah berapa tahun ya Mas di dunia pertelevisian ini? Kalau disebut tadi berarti saya udah sangat tua ya berarti. Awet muda. Awet muda, alhamdulillah. Ya. Belum lama sih, saya mulai karir saya di tahun 2000 dulu. Berarti sudah. Sekarang tahun berapa Bu? 2026. Oh, itu cukup lama apa sebentar tuh? Sebentar baru 20 tahun lebih ya Mas ya, Masya Allah, luar biasa. Mungkin boleh tepuk tangan lagi. Nah mungkin untuk pembukaan nih Mas, saya penasaran sekali. Ini artinya sudah puluhan tahun ya Mas Teni ini berkecimpung di dunia broadcasting, pertelevisian, atau public speaking mungkin. Yep. Apa sih yang membuat Mas Teni ini kemudian masih jatuh cinta dengan dunia tersebut sampai hari ini Mas? Iya, saya ngerasa bahwa sebagian orang kan punya titik kenyamanan. Nah, dunia bicara, public speaking, dunia radio itu memberikan kenyamanan buat saya. Dan ternyata Allah kasih kita banyak sekali nikmat dan diantaranya adalah berbagi tadi. Dengan kita menjadi seorang guru, public speaking, komunikasi, kita bisa membantu orang keluar dari kesulitannya. Dengan menjadi penyiar kita bisa menghibur orang di tengah kesedihannya. Nah ternyata ada kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan dari kita lewat profesi kita, termasuk profesi news anchor ya Bu ya, presenter, itu sangat penting sekali. Masya Allah, saya ada di sini. Luar biasa. Kayaknya saya nanti akan belajar banyak juga ya dari Mas Teni. Dan nanti kita akan menggali lebih dalam sahabat jiwa tentang kisah inspiratif dari Mas Teni Agustaf bersama dengan Ustadz Ransi Al-Indragiri. Namun kini kita akan mempersilahkan terlebih dahulu ada beberapa nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Ransi. Silahkan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan yang bisa kita gunakan untuk yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah catat dengan kebaikan dan Allah lipat gandakan balasannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, manusia diciptakan oleh Allah makhluk yang sangat mencintai harta, suka dengan harta. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mencintai harta. Jadi susah berbagi karena tabiat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, sedekah berbagi itu tidak selalu harta, tidak selalu uang, tidak selalu materi. Sedekah berbagi bisa tentang
maaf, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi tenaga, banyak lagi. Mengapa kita yang tadi diciptakan kata Allah suka kepada harta, tidak suka berbagi, terus-terusan seperti itu? Mengapa? Karena tidak terbiasa. Kalau kita bicara agama Islam, Islam itu adalah agama tentang pembiasaan. Kalau kita biasa berbagi, maka insya Allah dengan mudah pula lah kita berbagi harta, berbagi rezeki. Walaupun mencari rezeki itu tidak mudah. Kenapa mudah? Kenapa bisa? Karena terbiasa. Inilah rahasia di dalam agama kita. Kita diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam. Sebelum sholat kita diharuskan bersuci. Bila batal wudhu kita berwudhu. Bila hadasnya besar mandi junub. Terbiasa jaga kebersihan. Terbiasa disiplin menjaga waktu sholat. Terbiasa berkata-kata baik. Rupanya inti agama kita tentang pembiasaan. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, yang perlu kita lakukan membiasakan. Tidak perlu mulai dari yang besar, bisa mulai dari yang kecil. Tidak perlu kita memulai dari yang hebat-hebat, mulai dari yang biasa saja. Apa yang bisa kita berikan, berikan. Apa yang bisa kita bantu, bantu. Siapa yang bisa kita beri, beri. Maka semakin sering dan semakin terbiasa kita berbagi, semakin mudah kita berbagi seterusnya. Allah tidak melihat orang kaya yang banyak harta. Allah tidak menilai orang terbaik yang tinggi gelarnya. Allah tidak lihat orang terbaik yang cakap parasnya atau banyak pengikutnya. Kata Nabi kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang sangat banyak dan paling bermanfaat untuk orang lain. Semakin bermanfaat kita untuk orang, semakin terbaik posisi kita di sisi Allah. Semakin terbiasa dan mudah kita berbagi, maka semakin luar biasa kedudukan kita di sisi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nasihatnya Ustadz Ransi. Ini amalan mudah tapi sulit dilakukan jika kita tidak terbiasa, begitu ya Ustadz ya. Itulah sedekah, betul ya sahabat jiwa semuanya. Masya Allah. Kita sudah bersama dengan tamu inspiratif kita malam hari ini, yakni Mas Teni Agustaf. Ya. Ini Mas, diceritain dulu lah, kira-kira kesibukan belakangan ini Mas Teni itu apa sih? Terutama di balik layar ya. Ini kabarnya Mas Teni juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial, membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan kanker di Betul. Yayasan Pita Kuning ya Mas ya? Ya, Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia adalah satu di antara sekian banyak yayasan yang membantu adik-adik kita dalam melewati hari-hari mereka karena mereka kena kanker. Jumlahnya banyak, ribuan di Indonesia, bahkan prevalensinya 1 di antara 120 anak di Indonesia itu katanya berpotensi kena kanker. Nah, kita diamanahkan oleh Allah, artinya disuruh ngurus lah ya. Saat ini kita punya 32 adik-adik di bawah naungan Yayasan Pita Kuning di 4 kota, ya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dulu juga ada di Bali dan sebagainya. Dan ini ikhtiar kita untuk membantu adik-adik melewati hari-hari mereka. Sayangnya ya, tapi ini takdir dari Allah ya. Allah menakdirkan keluarga-keluarga prasejahtera juga merasakan kanker. Nah, bisa dibayangkan sudah mereka kena kanker, mereka tidak punya uang. Hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, ini yang membuat kami tuh kayaknya harus ngelakuin sesuatu deh. Nah, berawal dari zaman dulu siaran di radio, kita berkunjung ke Rumah Sakit Darmais waktu itu. Di lantai 4 di Bangsal Anak. Saya bertemu dengan seorang anak, Fajri namanya, itu tahun 2006. Oh ini saya bertemu dengan anak-anak kanker, oh ini ya adik-adik, ternyata mereka masih bisa terlihat kuat nih. Nah pada saat saya main sama dia, sama Fajri, saya harus pulang kan, saya bilang di hari Senin itu, Fajri kakak pulang dulu ya, nanti kakak balik lagi bawa mainan di hari Kamis. Udah janjian, kamu semangat ya untuk sembuh, semangat. Begitu saya datang di hari Kamis,
Fajri sudah dipanggil Allah. Terus saya kaget, loh kok bisa secepat ini? Kematian menjemput adik-adik. Ya memang di rumah sakit itu rata-rata keluarga prasejahtera ya terlambat dibawa ke rumah sakit dan mereka udah sampai di stadium-stadium akhir. Nah karena cepatnya kematian menjemput mereka ini, karena nggak punya biaya, akhirnya kita ajaklah seluruh pendengar kita sebagian dari mereka untuk menjadi relawan di situ, ngurusin, bantuin. Karena ibu yang anaknya sakit pasti repot, bener nggak Bu? Jemput obat, nganter ke sini, nganter ke situ. Jadi kita akhirnya berjuang apapun yang kita punya saat itu, uang, tenaga, teman-teman relawan ini bareng-bareng di Rumah Sakit Darmais. 2007 kita bentuk yayasan dan alhamdulillah atas izin Allah sampai saat ini Allah sepertinya masih mempercayai kita untuk jalan di Pita Kuning ini. Meskipun ya tertati-tati tapi mudah-mudahan Allah bantu nanti. Masya Allah, boleh berikan tepuk tangannya untuk semangat kita malam hari ini ya. Mas Teni ditahan dulu, nanti kita akan lebih gali lebih dalam lagi tentang kisah dari Mas Teni tadi, sahabat jiwa. Namun kita jeda terlebih dahulu ya, Ustadz Transfi juga. Usai jeda pariwara berikut ini, Renungan Jiwa akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami, sahabat di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Jemput rezekimu dengan memperbanyak sedekah, itu adalah tema Renungan Jiwa pada malam hari ini sahabat. Dan tentunya masih bersama Mas Teni dan Ustadz Transi. Ini Mas Teni mengutip yang tadi disampaikan oleh Ustadz Transi ya. Sebenarnya kita kan mudah untuk berbagi itu karena kebiasaan. Nah kalau dari Mas Teni sendiri untuk memulai kebiasaan untuk berbagi tadi kepada teman-teman yang memperjuangkan penyakit kanker itu, mulainya itu dari mana sih Mas? Ya memang mulainya pertama kita mohon pertolongan Allah ya pertama ya. Satu itu, kedua kita harus memaksakan diri ya. Karena harus dipaksa, akhirnya kita terpaksa dan akhirnya terbiasa menurut saya. Nah itu niat yang besar itu harus datang dari diri sendiri. Tapi buat saya pribadi ada indikator ketika kita sudah melakukan satu kebaikan. Biasanya Allah kasih ini Ustaz rasa bahagia dalam hati, entah kenapa ya. Saya gak tahu apa ini ya, kok saya seneng ya ngelakuin ini gitu loh. Nah besoknya ngelakuin lagi, kok tambah seneng lagi ya. Oh ternyata saya baru tahu bahwa balasan dari sebuah kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya Ustaz. Jadi ya alhamdulillah kita minta sama Allah berikanlah kesempatan saya untuk bisa bermanfaat buat orang-orang sekecil apapun manfaat itu dan Allah kabulkan. Dan akhirnya menjadi kebiasaan. Nah salah satu cara saya menjebak diri saya dalam rutinitas adalah ya saya jebak dalam satu lingkungan di mana saya nggak bisa keluar dari lingkungan itu. Contoh ya tadi di Yayasan Anak Kanker ya udah kita udah bikin yayasan, ayo jalanin. Awas kalau enggak gitu, awas kalau berhenti ya gitu, awas kalau nyerah gitu. Nah itu membuat saya jadi terbiasa sih setelah pertolongan Allah pastinya. Tapi kan ini Mas Teni ngomongnya dengan energik gitu ya, dengan penuh semangat. Seolah semua itu mudah, tapi gimana Mas perjalanannya dalam membantu teman-teman ini? Apakah mudah semua atau apa hambatan atau kendala-kendala yang ditemui pada saat Mas Teni ini udah semangat untuk berbagi itu? Ya hidup kita aja ini nggak mudah ya, lagi ngurusin hidup orang lain memang tidak mudah dan kita belajar juga ternyata dari satu ujian ke ujian lain ini begini ya rupanya ngatur manusia, belum tentu semua orang bisa diatur dan belum tentu apa yang kita rencanakan tuh berhasil. Nah kami di Yayasan Kanker Anak ini di Pita Kuning setiap hari udah kayak minum obat, masalah tuh 3 kali sehari datang ada apa aja masalah, tapi kembali lagi ini ujian bagaimana keseriusan kita. Gak mungkin kita tuh mau ngelakuin sesuatu dalam bentuk kebaikan dikasih pahala tanpa diuji gitu kali Ustaz. Nah kita sadar ya udah nih berarti ini ujian dari Allah nih ya. Setiap kita punya kendala, punya masalah ya kita kembalikan lagi, ingat lagi bahwa ya ini Allah yang atur lah. Ya kita cuma minta aja dan kita berikhtiar maksimal. Saya selalu memotivasi diri saya yang punya banyak kemalasan dan kebodohan ini gitu ya. Dan juga sharing ke teman-teman seperti itu. Dan kami saling menguatkan lah, karena ya turun naik juga ngurus yayasan, gitu Mbak. Oke, tapi Ustadz Trans ini saya juga mau nanya, mungkin Ustadz ingin menanggapi juga tadi yang disampaikan oleh Mas Teni, karena tadi Mas Teni kan bilang katanya imbal balik gitu ya dari beliau ini berbagi itu adalah rasa bahagia, gimana Ustadz? Iya, ada sebuah statement dalam Islam, inna min jazail hasana al hasana ba'daha. Sesungguhnya balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Orang bila melakukan satu kebaikan, kebaikan berikutnya itu ringan. Bahagia itu kebaikan, syukur itu kebaikan, sabar kebaikan.
Bila mana kita lakukan kebaikan, maka kebaikan berikutnya lebih mudah untuk didapatkan. Karena itu memang balasan. Kita berbagi ke orang, jiwa kita terasa senang, hati terasa lapang, masalah terasa ringan. Padahal sebenarnya bobotnya tetap sama. Bobot masalahnya itu sama, tidak berkurang, tapi terasa ringan. Karena kita sudah membantu orang lain. Maka Nabi kita bilang dalam sabda beliau, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan beban orang yang kesulitan, Allah ringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Ustadz ada yang ditanyakan ke Ya. Mas Teni? Mas Teni. Ya Ustaz. Ini sebuah pertanyaan yang saya sering sampaikan ke orang-orang yang Allah pilih untuk banyak bermanfaat. Karena Mas Teni ini inspiratif, seorang yang banyak dan besar manfaatnya. Pasti ada fase dalam hidup kita itu down. Jadi kita ini bantuin orang, tidak selalu up. Tidak selalu semangat, tidak selalu senang, tidak selalu kuat, tidak selalu lapang. Ada masa-masa bantuin orang itu kitanya sendiri down. Kalau kami bisa minta cerita dan hikmah dari Mas Teni, kalau lagi rapuh, apa ini tips untuk kami biar besar juga manfaatnya seperti yang Mas Teni lakukan? Demikian Mas Teni. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebenarnya ini pertanyaannya harus saya tanyakan ke Ustadz ini. Tapi saya sharing pengalaman aja Ustadz ya, izin ya, mohon maaf. Ya itu sehari-hari Ustadz, kami di yayasan biasanya menghadapi ujian-ujian dari Allah ya, termasuk diantaranya finansial. Kadang kita kan harus secara rutin support adik-adik itu. Nah, mendampingi mereka secara finansial dan keseharian itu kan kita ngurusin anak-anak menurut WHO itu 18 tahun. Cuman 2 perpisahan kita, dia diwafatkan oleh Allah atau dia sudah tidak lagi anak-anak. Memikirkan masalah orang ini juga berat di dalam pikiran kita. Nah, ketika kita lagi mengalami ini, kita kembali ingatkan diri kita akan niat kita ini mau ngapain nih gitu. Nah, kita sandarkan ini kepada Allah kalau saya berupaya ke situ. Karena tuh saya juga ingat firman Allah di surat Al-Isra kalau nggak salah, in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik ini untuk dirimu sendiri gitu. Jadi saya langsung mikir, iya ya, saya berbuat baik ini bukan untuk mereka. Untuk saya nih, saya lagi membangun karya saya yang bisa saya banggakan pada Allah. Saya memanipulasi pikiran saya untuk keluar dari masalah Ustaz. Oh gini, jadi ya lu jangan cengeng lah, masa gitu aja. Cari jalan keluar, obrolin sama orang-orang di luar sana. Ayo keluar, cerita ke sana kemari. Saya ngomong ke diri saya. Dan saya ingat tadi apa yang Allah janjikan kepada saya dan juga teman-teman semua itu selalu saya ingat. Jadi akhirnya pelan-pelan Allah kayaknya berikan pertolongan juga. Ya udah jadi semangat lagi. Terus kadang kita regroup diskusi sama teman-teman, ngobrol satu sama lain, ada ide-ide kecil untuk keluar dari kesulitan. Itu yang selalu kita lakukan setiap saat kita lagi down, Ustaz. Gitu. Nah, sekarang saya nanya ke Ustaz. Ya. Siapa di antara ibu-ibu sini yang nggak pernah diuji sama Allah? Ada nggak? Nggak ada ya. Semua manusia Banyak pasti. ujiannya. Banyak ya. Banyak ujian atau banyak cucian, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Nah, Ustadz, buat sebagian ibu-ibu terutama yang ngurusin anak-anaknya kanker, Ustadz, tidak mudah. Bangun tidur itu bukan diri dia yang dipikirin, anaknya yang ngerengek sakit terus. Kadang ngerengek sakit itu 24 jam dalam sehari. Ibu itu harus menenangkan dia, menenangkan dirinya. Nah, untuk mereka-mereka yang diuji Allah cukup berat ini, apakah argo pahalanya beda atau sama nih Ustadz dengan kita-kita yang masih cemen ini saat misalnya gitu ya. Gimana Ustaz? Iya, ini subhanallah ya. Kata para ulama, ada satu dosa di manusia itu yang hanya bisa dihapus dengan capek-capek merawat, mendidik, dan membersamai tumbuh kembang anaknya. Tidak ada cara lain menghapus dosa itu, melainkan mau capek-capek, lelah, letih, mengurusi anak, membersamai tumbuh kembang anak, itulah jalan penghapus dosa. Artinya, jadi kalau kita punya anak, saya juga punya anak, jangankan tadi ya kanker ya,
Kadang demam saja kita sudah ya panik, cuma nangis saja kita udah panik, jatuh saja kita sudah panik, betul? Nah, rupanya memang sangat istimewa bagi orang tua yang Allah baru beri karunia anak yang tidak sesehat pada umumnya, tidak sebaik pada umumnya. Karunianya adalah menghapus dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah manapun. Luar biasa. Tugas kita ya sudah sebagai orang tua, sabar. Dan sabar nggak ada batas ya. Betul. Nggak ada akhirnya Bu ya. Sabarnya nggak ada batas. Sabar ada batasnya? Oh ternyata enggak ya. Ada. Baiklah, nah ini nampaknya sahabat jiwa yang hadir malam hari ini juga ingin nih mencurahkan keresahan jiwanya kepada Ustadz juga. Nanti mungkin boleh ditanggapi juga sama Mas Teni. Namun kita jeda terlebih dahulu ya sahabat jiwa. Usai jeda pariwara berikut ini, Renungan Jiwa akan kembali untuk Anda. Alhamdulillah, Masya Allah sahabat jiwa, kembali dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Sahabat, masih dalam tema kita malam hari ini, jemput rezekimu dengan memperbanyak sedekah. Masih bersama dengan Mas Teni dan juga Ustadz Ransi juga. Dan ini saatnya saya mempersilahkan sahabat jiwa yang memiliki kegalauan hati, keresahan jiwa untuk bisa curhat. Mungkin boleh ke Ustadz Ransi maupun Mas Teni. Kami persilahkan penanya pertama ya. Boleh perkenalkan diri, namanya siapa dan apa pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Dia Ulhaq. Pertanyaannya Ustadz, sedekah itu kan kita ketahui bahwa sedekah itu tidak akan membuat kita susah ataupun maaf miskin gitu. Justru sebaliknya, sedekah itu kan bisa membuat lancar baik dari rezeki kita atau urusan kita. Tapi jujur Ustadz, ketika kondisi ekonomi saya sedang diuji atau sedang lemah, saya sebagai manusia biasa terkadang merasa takut akan kehilangan atau kekurangan khususnya dalam hal finansial. Bahwa Islam selalu mengajarkan kita akan manfaatnya bersedekah, terutama bisa membersihkan bukan hanya harta kita, tapi juga bisa membersihkan hati kita juga. Dan ketika kita sudah bersedekah, kadang saya belum merasa ketenangan. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana atau cara bersedekah apa yang perlu saya perbaiki agar sedekah saya itu membuat saya tenang dan juga membuat saya ikhlas. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu keresahan mungkin kita semua gitu ya Ustadz ya. Yang kita punya tuh gak banyak loh Ustadz, tapi harus sedekah juga. Gimana tuh konsepnya Ustadz? Logikanya gimana mainnya? Iya, yang pertama terima kasih untuk yang bertanya. Bagus ya Mas Teni ya. Ya, jadi begini. Ibadah itu baik, sedekah itu keren, tapi juga harus benar. Mengapa kadang kita udah sedekah, kok gitu-gitu aja? Kita sudah berbagi, kok gitu-gitu saja? Padahal tadi Mas Teni cerita, yang didapatkan adalah ketenangan, kebahagiaan. Setelah kita peduli sama orang, bantuin orang, tenang, bahagia gitu ya. Kenapa kita biasa-biasa saja, ekonomi gini-gini aja, hatinya kok gini-gini saja, kok enggak kunjung bahagia? Rupanya sedekah kita kadang belum tepat. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, sedekah itu tepat sasaran. Bersedekah itu hebat, oke? Tapi juga harus tepat. Siapa yang membutuhkan? Ibadah itu bukan tentang dilakukan saja, tapi juga tentang sesuai aturan. Bukan tentang selesai, tapi tentang sesuai. Untuk kita-kita yang sudah berbagi, sudah peduli, sudah sedekah, sedekahnya tidak saja harta kan begitu ya? Agar manfaatnya kian terasa, ikuti aturan. Cari yang membutuhkan. Kalau kita tepat memberikan bantuan, Allah segerakan berikan balasan. Yang berikutnya yang tadi menjadi kerisauan beliau juga, kenapa ya kita itu kadang kalau sedekah susah ikhlas, apalagi kalau duit sedang sedikit, betul? Yang harus kita pahami, hati tidak selalu stabil di atas. Hati manusia itu naik turun.
kadang di atas, kadang di bawah. Kadang sedekah bisa ikhlas, kadang-kadang cari muka. Terus bagaimana itu Ustadz? Tetap sedekah. Saya tidak ikhlas, tetap sedekah. Pertanyaan, apakah setiap kali sholat kita ikhlas? Tidak, tapi kita tetap sholat. Karena tuntutan, perintah. Sedekah sama. Tetap sedekah walaupun rasanya belum ikhlas. Tetap sedekah rasanya belum dibalas. Tetap sedekah walaupun belum nikmat. Karena apa? Terus memaksa diri, tadi yang disampaikan oleh Mas Teni, hingga lama-lama jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, dia akan menjadi apa adanya, yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu awalnya adalah keterpaksaan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Begitu? Allah. Jadi itu juga bukan soal nominal saja ya Ustadz ya, Betul. namun juga tentang upaya untuk kita berbagi kepada Iya. sesama begitu ya. Masya Allah. Semoga menjawab ya. Dan penanya berikutnya kami persilahkan, boleh kenalan dulu, kemudian sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Siska Maulida. Izin bertanya Pak Ustadz, memberi itu dengan ikhlas, tanpa berpikir panjang. Tapi tanpa saya sadari itu saya mengharapkan imbalannya Pak Ustadz. Kayak berharap hidup jadi lebih baik, rezeki dilancarkan, seperti itu. Terus ada juga di masanya tuh saya bersedekah jadi lebih berat gitu Pak Ustadz. Jadi kayak banyak pertimbangannya tuh. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya meluruskan hati kita agar tetap bersedekah murni karena Allah, bukan karena imbalan. Dan juga, apakah bersedekah kecil, walaupun kecil, dengan berat hati, apakah tetap diterima di sisi Allah Pak Ustadz? Ya, terima kasih ya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mungkin tambah juga gimana cara maksa diri kita untuk bisa bersedekah gitu kali ya. Ini Boleh. pertanyaan kita terwakili nih semua nih. Makasih Mbak. Itu Ustaz. Ya memang kadang-kadang ini yang kita alami juga. Justru saya lagi menunggu nih jawaban dari Ustadz nih. Ya, dalam hal ini silakan Ustaz. Silahkan Ustadz. Iya. Ustadz, apakah sedekah kecil yang tidak ikhlas, terpaksa, apakah ada nilainya? Di dalam ilmu usul fikih dikatakan ada satu amalan walaupun tidak ikhlas tetap bernilai. Apa itu? Sosial. Ada amalan ritual, ada amalan sosial. Amalan ritual itu tidak ada kaitan dengan manusia lain. Berdoa, baca Al-Quran, sholat, itu sendirian. Langsung kepada Allah. Tapi ada amalan sosial, sedekah, tegur, sapa, memenuhi undangan, memaafkan, dan lain-lain yang ada kaitan dengan manusia. Kata para ulama usul fikih, amalan tidak ikhlas tetapi bermanfaat untuk orang lain tetap ada nilai. Apa nilainya? Hanya Allah yang tahu. Bisa digugurkan dosa kita, bisa kita tidak terkena musibah. Ada kisah singkat, walaupun panjang saya singkat. Kisah di zaman Nabi Sulaiman, seorang suami miskin yang untuk makan susah, di rumahnya ada sebatang pohon yang bertelur burung merpati. Jadi setiap mau makan telurnya ini diambil sama si suami. Jadi merpati ini ngadu ke Nabi Sulaiman. Sulaiman, ada loh wargamu itu kalau makan ngambilin telurku. Jadi aku ndak kunjung punya anak, telurku diambilin terus. Akhirnya Nabi Sulaiman panggil si suami, datang ke istana, ndak boleh lagi. Oke, 2-3 hari nggak diambil, hari keempat ngambil lagi karena miskin. Akhirnya ngadu lagi, Nabi Sulaiman suruh satu jin nunggu pohon itu. Ini juga lah asal kenapa orang kita bilang pohon gede ada jinnya, kan begitu ya. Nah, ditunggu pohon itu, Nabi Sulaiman ngasih perintah, nanti kalau si suami ini ngambil lagi, manjat pohon ngambil telur, tarik, lempar dia jauh-jauh. Ketika mau manjat pohon ngambil telur, qadarullah, ada orang meminta-minta. Sebelum manjat, ada orang meminta. Istrinya bilang, ndak ada makanan di rumah kami saja kurang kok Anda minta. Suaminya yang mau manjat pergi ke rumah bilang, kasih aja, apa yang kita punya kasih. Seketika
dikasih, yang meminta-minta, si suami memanjat. Jin yang diperintahkan Nabi Sulaiman pengen menarik kaki si suami, malaikat langsung menarik si jin, tidak sempat menarik kaki si suami mau memanjat mengambil telur burung tadi. Itulah istimewanya sedekah, bisa menolak musibah, menolak bencana. Subhanallah. Jadi jangan takut, jangan nunggu ikhlas ya. Lebih baik sedekah 100 miliar tidak ikhlas daripada 1000 ikhlas, begitu ya. Masya Allah, jadi dijauhkan dari mara bahaya itu juga termasuk rezeki ya yang Betul, kita ya. dapatkan akibat kita bersedekah. Betul. Begitu ya Mbak Hana ya, semoga bisa mencerahkan. Saya ingin menambahkan sedikit tadi, Boleh, disampaikan bahwa silakan. keinginan untuk bersedekah atau berbuat baik itu adalah pertolongan Allah juga loh buat kita. Di antara ribuan orang yang saat itu ada di situ, kenapa kamu yang dipilih gitu sama Allah untuk saya ingin bersedekah tapi saya pelit gitu ya, katanya gitu ya, misalnya gitu ya. Itu pertolongan Allah sih. Dan disampaikan juga yang saya tahu dari sependek pengetahuan saya Ustaz, makin sedikit uang yang kita punya dan makin kita ingin bersedekah, justru makin besar pahalanya katanya. Itu hadis. Contoh. Itu hadis. Hadis Ustaz ya? Hadis Bukhari. Masya Allah, benar. Jadi kalau kita punya uang 50.000 rupiah, ada orang minta 25.000, itu kan 50%-nya dari harta kita. Ya ini tentunya pahalanya besar banget buat kita. Dibanding kita punya uang 1 juta mau kasih 50.000, itu kan nilainya kecil. Jadi ketika Allah kasih kita nikmat untuk bersedekah di saat kita sempit, itu pahalanya besar banget Mbak. Kalau menurut saya ya, harus diperjuangkan. Masya Allah, semoga kita selalu bisa memperjuangkan itu ya. Tapi Mas Teni, kira-kira pengalaman apa sih, mungkin boleh singkat aja ya, yang dialami oleh Mas Teni, yang Mas Teni tafsirkan itu adalah sebagai keajaiban atau hikmah yang terjadi di hidup Mas Teni karena Mas Teni ini berbagi. Apa kira-kira? Kalau buat saya pribadi, saya tidak digelincirkan kepada keburukan, itu adalah pertolongan Allah juga. Saya mohon kepada Allah dengan apa yang saya lakukan ini, saya mohon tidak digelincirkan kepada buruknya pergaulan. Terus saya diberikan kesehatan di usia segini, di mana teman-teman saya sebagian sudah sakit-sakitan, itu juga bentuk pertolongan Allah. Ini nikmat yang saya rasakan gitu, dan ini rizki buat saya ya. Memang secara nilai nominal uang dibanding dulu zaman saya, mohon maaf misalnya istilahnya berhijrah, itu nggak seberapa sekarang, tapi kok sekarang saya ngerasa lebih cukup ya, lebih nikmat ya. Ternyata kecukupan dalam hati kita atau sifat qanaah yang ada yang Allah kasih itu juga rizki dari Allah tuh. Zaman dulu mungkin punya uang, mohon maaf ya, punya uang 100.000 di kantong kita udah ketakutan, tapi zaman sekarang punya uang 10.000 di kantong santai-santai aja tuh, nggak ada masalah. Nah santai-santai aja nggak ada masalah itu ternyata perasaan tenang yang Allah kasih ke kita. Dan ini ya saya berharap kalau boleh memuji Allah karena bertawasul kepada kebaikan yang kita lakukan, boleh Ustaz ya? Betul, boleh. Ya mudah-mudahan ini adalah efek dari ya sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah ikhtiar yang saya lakukan, itu yang saya dapatkan gitu. Masya Allah, semoga menular juga semangatnya kepada kita semua ya sahabat jiwa. Boleh tepuk tangan untuk Mas Teni yang tadi sudah disampaikan, bisa menjadi pengingat dan juga semangat untuk kita semua. Semoga kita bisa berbagi semampu kita dan selalu mengupayakan, memaksakan diri, begitu ya. Terima kasih sekali Mas Teni sudah berbagi, Ustadz Transi juga terima kasih. Dan nanti usai jeda berikut ini sahabat jiwa kita akan berdoa dan bermuhasabah bersama dengan Ustadz Transi. Namun kita jeda terlebih dahulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Sahabat jiwa, sedekah bukan sekadar memindahkan harta, namun sedekah juga menanamkan kebaikan yang insya Allah nanti akan berbalik kepada kita berupa rezeki, kebahagiaan maupun ketenangan hati. Semoga kita bisa selalu menjemput rezeki kita dengan salah satu usahanya melalui sedekah. Dan sahabat, Masya Allah tak terasa kita sudah di penghujung acara Renungan Jiwa. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Renungan Jiwa. Saya Fahada Indi pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus program Renungan Jiwa yang tentunya dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang berbahagia dimanapun Anda berada, sedekah tidak selalu dengan harta. Sedekah dengan apapun yang kita punya, meringankan beban orang yang membutuhkannya. Apa yang diberikan oleh Allah sebagai balasan yang tertinggi adalah kita istiqomah. Balasan terbaik dari apa yang kita berikan dalam hidup adalah istiqomah. Tidak tergelincir kepada yang salah,
tetap di jalan yang benar dan sesuai syariat agama. Maka hendaknya kita biasakan berbagi, peduli kepada sesama. Karena kembali kepada kita sendiri. Dengan itu hidup kita di dunia dimudahkan, dilancarkan, ditutup dengan husnul khotimah, dan akhirnya Allah jadikan kita orang yang bertetangga kelak di surganya. Mudah-mudahan kehadiran kita, perhatian kita, termasuk sedekah yang kembali kepada kita berbentuk istiqomah di atas kebaikan. Kita akhiri pertemuan kita di acara Renungan Jiwa pada malam hari ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami para hamba-Mu yang banyak salah, banyak dosa, mudah terjerat kepada salah, mudah tergelincir kepada dosa. Kami manusia-manusia lemah yang kadang tetap ingin selalu berada di jalan-Mu yang baik dan benar. Ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Tutup aib-aib kami ya Allah. Bila ada kebaikan yang kami lakukan, catat sebagai kebaikan ya Allah. Bila ada dosa yang kami lakukan, tolong diampuni ya Allah. Dan bila ada aib, tolong ditutupi ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berdoa mengharap kepada-Mu. Jadikan kami sebagai orang-orang yang peduli kepada sesama, mau berkorban, membantu, menolong yang membutuhkan. Banyak saudara-saudara kami yang kesusahan, banyak saudara-saudara kami yang terhimpit. Bukakan hati kami ya Allah, ringankan tangan kami ya Allah, lapangkan dada kami ya Allah, untuk peduli, untuk membantu, untuk meringankan saudara-saudara kami yang kesulitan ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kemurahan hati, keringanan tangan membantu orang, tentu atas kuasa-Mu ya Allah, tentu atas pertolongan-Mu ya Allah. Tidak mungkin kami yang lemah bisa melakukan yang berat. Tidak mungkin kami yang kecil melakukan yang besar, kecuali atas kehendak-Mu ya Allah. Maka kami memohon, tolong ya Allah, agar kami menjadi hamba yang berguna untuk orang lain, berguna untuk keluarga, berguna untuk agama, dan tentu diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ketika kami sedang melakukan ini ya Allah, tolong ya Allah kuatkan kami untuk terus melakukan kebaikan ya Allah. Jangan tutup jalan kebaikan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Seburuk apapun kondisi kami, jangan tinggalkan kami ya Allah. Tolong jadikan kami hamba-hamba yang peduli kepada agama-Mu, kepada hamba-Mu, kepada jalan kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudah-mudahan dengan itu Engkau jadikan kami selamat di dunia dan bertetangga kelak di surga-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.